Mohon maaf sebelumnya tadi ada gangguan sinyal. Bismillah, kita lanjutkan ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada, dijelaskan di sini. Alam naj'alil arda mumahhadatan lakum kal firash. Jadi bumi al-ard itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia sebagai mumahhadatan, hamparan. Diibaratkan seperti al-firash, seperti kasur. Bagaimana seorang anak, seorang bayi ya yang bisa santai, bisa bermain di atas kasur, bisa bolak-balik kanan kiri gitu ya, bisa loncat. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi bagi hambanya. Luar biasa bumi kita ya, tanah air tercinta yang terdiri dari unsur daratan ya dan perairan. Sekian luasnya gitu ya. Daratan seperti pada data kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi, sedangkan perairan kita itu kurang lebih 6,3 juta kilometer persegi. Bayangkan sahabat kita, bahkan di antara kita bertempat tinggal dalam kondisi ya bentuk keadaan daerah wilayah masing-masing dan sangat bervariasi. Ada yang tinggal di kawasan dataran rendah, dataran tinggi ya, bahkan pegunungan. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahim dan Rahmannya kepada setiap hambanya diberikan tempat terbaik di dunia ini, yaitu al-ard ya, bumi. Manusia bisa manfaatkan segala fasilitas di bumi ini. Yuslihuna wa la yufsidun. Maka sebagai harapan manusia bisa memperbaiki, melestarikan kedamaian, kebaikan, kemanfaatan di muka bumi ini dan menjauhkan daripada kerusakan. Kal firash, luar biasa potensi sumber daya alam di tanah air kita yang begitu besar, begitu dahsyat. Maka bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mumahhadatan lakum kal firash. Tetapi sahabat fillah rahimakumullah, ketika bumi yang saat ini kita tempati Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hamparan, sebagai nikmat yang besar yang manusia bisa beraktivitas. Tetapi ketika kelak datang yaumil qiyamah, apa yang terjadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat dahsyat. Al-ard, hamparan yang harus kita ambil manfaatnya untuk kehidupan di akhirat. Maka siapapun orang yang mengingkari adanya hari kiamat, yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi ini, bumi yang kita tempati ya, bumi yang kita tempati. Bahkan orang-orang yang diberikan ya, atau orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat, mengingkari hari kebangkitan, dia masih hidup di dunia ini, bertempat tinggal di dunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya? Gitu ya.
tentu tanda-tanda yang patut kita fahami, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam hal qauliyah, kalamullah, berupa tadabbur, kita mentadabburi, bahkan ayat ini yang kita pelajari, yang kita bahas merupakan keterkaitan antara tadabbur dan tafakkur. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran begitu luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita langsung berpikir, Masya Allah, kita diberikan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, kehidupan yang sementara. Maka amal soleh dan keikhlasan yang tentunya harus kita cari dan kita gapai. Sahabat fillah rahimakumullah, ayat yang ketujuh, wal jibala autada, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Jibal jamak dari jabalun, ya. Autad, watadun autad, ya, sebagai pasak. Dan gunung-gunung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak bumi, ya, atau pasak di ard ini. Jelaskan di sini wal jibala rawasi. Ya, jadi gunung-gunung itu sebagai pasak. Kai la tataharrak bikumul ard, agar bumi itu atau kalian tidak tergoncangkan oleh bumi, sehingga dengan adanya al-jibal, ya, gunung-gunung di Indonesia, sekian ratus gunung dari Sabang sampai Merauke, sebagai suatu keindahan, gitu ya, suatu keindahan, dan sekaligus sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jibal, dan gunung, lihatlah, tafakkur, fasiru fil ard, lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bumi yang kita tempati, atau pada gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di berbagai wilayah, berbagai tempat. Maka jika orang-orang yang mengingkari yaumul qiyamah, yaumul ba'ts, maka ia harus mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan gunung-gunung di dunia ini. Tetapi ikhwatal iman, ketika yaumul qiyamah, apa yang terjadi? Gunung-gunung Allah Subhanahu wa taala kemudian bahkan sampai dijelaskan juga, ya, gunung seakan berjalan, gitu ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya yaumul qiyamah, yaumul ba'ts. Maka bagaimana orang bisa mengingkari? Maka penyesalanlah yang akan dirasakan. Wal jibala autada, kemudian wa khalaqnakum azwaja, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, ya. Maka manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berpasang-pasangan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa khalaqnakum asnafan dzakaran wa untha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, ya, laki-laki dan perempuan. Bahkan dijelaskan juga dalam ayat yang lain, di antara tanda-tanda kuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar bisa sukun, gitu ya,
tentram. Kemudian timbullah atau hadirlah mawaddah warahmah gitu ya. Maka suatu tanda untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berpasang-pasangan. Tentu hikmah mulianya ya, agar terjaga nasab gitu ya, keturunan. Ya, keturunan. Maka dengan keturunan manusia bisa berkembang ya. Kemudian melestarikan alam ini. Allah menciptakan manusia, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia atau orang yang mengingkari adanya hari kiamat atau yaumul ba'ts. Wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian ya berpasang-pasangan. Kemudian waja'alna naumakum subata, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naumakum, naum tidur, nama yanam, naum tidur kalian sebagai subata ya, waktu istirahat. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai waktu istirahat. Subata, jadi sabata yasbutu artinya terputus ya, atau memutus asli atau kata dasarnya. Sabata yasbutu, memutus. Jadi tidur itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu untuk pemutus ya, dari kegiatan, dari aktivitas yang begitu padat. Maka diberikanlah waktu yang namanya untuk naum. Untuk apa? Raha, rehat ya. Jadi raha itu sudah menjadi istilah bahasa Indonesia, jadi rehat gitu kan, atau istirahat, sama istirahat ya, dari roh. Jadi jasadnya ya, istirahat dari aktivitas berpikir dan semua dari anggota atau fisiknya. Maka dinamakan juga sebagai yaumus sabti ya, hari istirahat ya, karena orang-orang Yahudi mereka terputus ataupun tidak melaksanakan aktivitas ya, bahasanya libur gitu ya, pada hari Sabtu itu, bahkan terlarang. Maka namanya yaum as-sabt, terputus atau memutus dari aktivitasnya. Ini sebagai tanda bahkan utamanya bahwa kalau ada orang yang mengingkari yaumul ba'tsi, kehidupan setelah kematian gitu ya, maka bagaimana dia bisa mengingkari misalkan kehidupan seseorang setelah tidur? Bayangkan, Allah nanti akan membangkitkan makhluknya di hari pembalasan gitu ya, dengan mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala membangunkan hambanya dari tidur. Ya, dari tidur. Dan orang kalau tidak percaya dengan yaumul ba'tsi, maka dia tidak percaya dengan kehidupan setelah tidur. Itu sebagai gambaran yang sangat ya, menghujam dalam hati. Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika 'ala Allah yasir, sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Sebagai pakaian. Ya. Jelaskan di sini ayat sebelumnya tadi ya, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naumakum rahatan li abdanikum, dan kami jadikan waktu tidurmu sebagai raha, rehat tadi ya, sebagai istirahat, li abdanikum, anggota badanmu, fihi,
tahdauna wa taskunun. Ya, jadi dengan tidur itu kamu bisa tenang, bisa tentram gitu ya. Apalagi kalau sudah capek dari berbagai aktivitas gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu khusus untuk kita, untuk hambanya, yaitu waktu tidur. Jadi an-naumu raha. Jadi naum, tidur itu adalah sebagai waktu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna al-laila libasan talbasukum dhalamatuhu. Talbasukum dhalamatuhu. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Talbasukum dhalamatuhu. Jadi malam itu ya, pakaian yang dimaksud adalah gelapnya malam, itulah pakaiannya. Gitu ya. Gelapnya malam. Wa taksyakum, dan menyelimuti kalian. Kama yusdil thawbu labisahu, seperti halnya ya, pakaian gitu ya, yang menutupi anggota tubuh yang memakainya. Seperti pakaian kita ini pakai ini adalah ibaratkan seperti malam ya, atau malam diibaratkan seperti pakaian yang kita pakai. Artinya adalah gelapnya malam, itulah pakaian ya. Jadi sudah malam, gelapnya malam, Allah jadikan waktu untuk roha, untuk rehat ya, naum tadi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selanjutnya, waja'alna an-nahara ma'asya. Waja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari untuk ma'asya, mencari penghidupan. Dijelaskan di sini, waja'alna an-nahara ma'asya tantashiruna fihi lima'ashikum wa tas'auna fihi limasalihikum. Jadi waktu siang ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu bagi kita untuk mencari penghidupan ya, kasab, untuk mencari menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yantashiruna fihi ya, bertebaran di muka bumi, di ma'asyikum ya, sesuai dengan profesi masing-masing ya. Pengabdian di siang hari atau untuk mencari penghidupan gitu ya, seperti dijelaskan juga dalam ayat yang lainnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Ketika sudah melaksanakan salat, menunaikan kewajiban salat, maka bertebarlah di muka bumi untuk mencari rezeki dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tas'auna fihi limasalihikum, dan kamu berusaha, sa'yun ya, mencari, berusaha, berikhtiar, tawakal dengan diikuti rukunnya yaitu ikhtiar ya. Wa tas'auna fihi limasalihikum, untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, kebaikan orang-orang yang kita cintai tentunya. Siang hari ya, Allah jadikan sebagai ma'ash, tempat untuk mencari penghidupan. Selanjutnya khatul iman, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh ya, 7 langit yang kokoh. Shidada, yang kuat, yang kokoh ya. Allah sudah jelaskan tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ya, kemudian gunung ya, kemudian setelah itu menciptakan makhluk manusia ya, kita, kemudian menjadikan juga tidur dan malam serta siang hari. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda yang berikutnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah menciptakan ya di atas kita gitu ya, sab'an ya, 7 langit yang kokoh gitu ya.
Dijelaskan pada tafsir ini, wa banaina fawqakum sab'a samawat, dan kami bangun, kami bikinkan, kami jadikan di atas kalian sab'a samawat, 7 langit. Matinatal bina, ya, sebagai bangunan yang sangat kokoh gitu ya, atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Wa hakkamatal khalqi, sebagai tanda bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. La sudu'a wala futur, la sudu'a wala la sudu'a laha wala futur. Artinya tidak ada celah, ya, tidak ada celah, dan juga tidak ada kebocoran, ya, dan tidak ada keretakan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit begitu sempurna, begitu sempurna, tidak ada celah. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada celahnya. Artinya sempurna Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tetapi ikhwatal iman, ketika kelak di yaumil qiyamah, apa yang terjadi? Idza as-samaa'u fatarat, idza as-samaa'u syaqqat, ketika langit terbelah, ya Rahman, tanda-tanda mudhisyah yang begitu dahsyat, menakutkan. Tapi saat ini kita dijadikannya, ataupun dengan langit kita dijadikan bisa hidup, ya, damai di dunia. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwatal iman, waja'alna sirajan wahaja, waja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan siraja, pelita gitu ya, yang terang benderang, pelita yang terang benderang. Apa yang dimaksud dengan pelita di sini? Siraj itu pelita, ya. Wahaja, yang begitu sangat terang, ya, wahaja. Dijelaskan di sini, waja'alna syamsa, gitu ya, dan kami jadikan matahari. Disambungnya jangan nih, matahari ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari. Setelah Allah Subhanahu wa taala jadikan langit, kemudian Allah jelaskan di sini, Allah jadikan matahari sebagai siraj, sebagai pelita, cahaya yang menerangi kehidupan, gitu ya. Wahaja, sarajan, ya, atau sirajan, waqadan mudian, ya, aqwadiyan. Jadi cahaya matahari, gitu ya, yang membantu memberikan penerangan dalam kehidupan matahari. Juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini sebagai bukti sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan, menghidupkan kembali, gitu ya, manusia, makhluk Allah yang sudah mati, untuk menghadap pada hari kebangkitan, pada hari pengadilan. Sangat mudah. Allah yang menjadikan bumi, ya, Allah yang menciptakan langit, gunung, manusia bahkan. Lalu apa yang diingkari? Apa yang diingkari? Gitu ya. Kemudian ikhwatal iman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Baik. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja,
Dan kami menjadikan dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, ya. Wa anzalna minal mu'sirat, dari awan air yang begitu deras gitu ya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kita lihat dulu terjemahan di sini atau penjelasannya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja wa anzalna minas sahabil mumtirah ma'an munsabban bikathrah. Dan kami turunkan dari awan, ya, yaitu hujan gitu ya, yang mengandung hujan gitu ya. Ma'an munsabban bikathrah, air yang banyak, ya, air yang banyak. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, ya, yang berkehendak. Tanda bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Linukhrija bihi habban wa nabata. Di antara nikmah, di antara hikmah, ya, kebaikan, manfaat daripada air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Linukhrija bihi habba, ya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Habban, biji-bijian, ya. Wa nabata, dan tanam-tanaman. Linukhrija bihi habban mimma yaqtatu bihin nas, ya, untuk menghidupkan, ya, bihi, dengan air itu, habba, biji-bijian, yaqtatu bihin nas, yang bisa dimanfaatkan gitu ya, dikonsumsi oleh manusia. Wa hasya'is mimma ta'kuluhu dawab, dan juga tumbuh-tumbuhan, ya, rerumputan yang bisa dimanfaatkan, ya, dikonsumsi oleh binatang ternak. Wa jannatin alfafa, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Wa jannatin alfafa wa basatina multaffah ba'daha bi ba'din, dan taman-taman dan kebun-kebun itu yang saling keterkaitan, ya, istilahnya satu pohon dengan pohon lain itu saling berkaitan, ya, bergandengan. Kenapa? Litasha'u bi aghsaniha, karena ranting, ya, satu pohon dengan pohon yang lain itu saling ketemu, saling keterkaitan, begitu rindang sekali. Kenapa? Karena diantaranya adalah hikmah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, ya, dari awan berupa air hujan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka, ya, sejatinya hendaknya kita berdoa memohon agar nikmat air itu adalah nikmat yang benar-benar bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'a, ya, hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan mudah-mudahan menjadi keberkah. Oleh karenanya, dari 9 tanda ini coba kita ulangi kembali. Yang pertama adalah Allah, ya, menjadikan bumi sebagai hamparan. Yang kedua, Allah menjadikan gunung sebagai pasak. Yang ketiga, menciptakan manusia, ya, berpasang-pasangan. Kemudian menjadikan tidur sebagai istirahat. Kemudian menjadikan malam sebagai pakaian, menjadikan siang sebagai tempat untuk beraktivitas, bekerja. Itu yang keenam, ya. Yang ketujuh adalah menciptakan langit. Kemudian yang kedelapan, menciptakan siraj, ya, matahari. Dan yang terakhir adalah menurunkan air hujan. Apalagi yang mau diingkari? Maka orang-orang yang mengingkari, baik orang-orang dahulu, orang-orang kafir Quraisy maupun zaman sekarang, jika ada orang yang mengingkari, ya, atas kehadiran nanti yaumul ba'tsi, yaumul qiyamah, hari pembalasan, hari kebangkitan, maka harus tersadar dari 9 tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Harus tersadar. Apa yang diingkari kemudian?
Makanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak, gitu ya, itu dikaitkan antara keimanan dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Untuk apa? Sebagai penguatan bahwa kehidupan di dunia ini, ya, sebagai waktu yang sangat singkat. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya sebatas senda gurau dan permainan belaka. Wa inad darul akhirata lahil hayawan. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sejati, benar-benar kehidupan. Oleh karenanya, mudah-mudahan dari tadabbur Al-Quran yang singkat ini, mudah-mudahan kita semuanya tersadarkan, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambah ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kiranya ada kesalahan, dan terima kasih. Wa barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.